Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Arnalia. Saya dari Prodi PGMI kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi kognitif. Yang pertama, konsep dasar belajar menurut psikologi kognitif. Elliot dan kawan-kawan pada tahun 2000 mengemukakan konsep dasar tentang belajar menurut teori kognitif yang meliputi yang pertama skemata, dan yang kedua pendekatan utama belajar, dan yang ketiga konstruktivisme. Pengertian dari skemata adalah hasil dari ingatan pengalaman yang lalu yang diorganisir secara individual, dan pendekatan utama belajar. Pendekatan utama belajar dibagi menjadi 4 jenis belajar. Yang pertama, belajar refresif. Belajar refresif adalah belajar di mana penggunaan informasi dalam bentuk apa yang diterima tanpa mengubah susunan. Belajar penemuan adalah cara belajar siswa di mana harus menemukan materi apa yang akan dipelajari. Dan yang ketiga, belajar hafalan. Belajar hafalan berarti belajar dengan menghafal materi pelajaran tanpa berusaha mengetahui arti dari pelajaran tersebut. Belajar penuh arti. Belajar penuh arti di sini adalah materi yang dipelajari secara potensial penuh arti bagi siswa. Dan yang ketiga, itulah tadi jenis-jenis belajar dari pendekatan utama belajar. Dan yang ketiga, konstruktivisme. Konstruktivisme di sini berarti suatu pendekatan terhadap belajar yang meyakinkan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri, secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri. Dan yang kedua, otak dan pikiran. Pasti bertanya-tanya, apa hubungan antara otak dan pikiran? Menurut Luria, Elliot dan kawan DKK 2000, kegiatan intelektual dimulai dengan menganalisis kondisi dari tugas dan kemudian mengidentifikasi elemen-elemen pentingnya. Contoh, ia menelusuri proses berpikir melalui 4 tahap. Tahap pertama, pikiran dimulai hanya jika siswa mengetahui masalah dan mereka mempunyai alat memecahkannya. Motivasi mereka jadi tinggi. Dan tahap kedua, mereka secara berhati-hati berusaha menemukan kemungkinan pecahan masalah. Dan yang tahap ketiga, siswa memilih alternatif yang paling baik dan membuat rencana umum. Dan yang keempat, akhirnya siswa harus melakukan tindakan sesuai hubungan yang diusulkan. Selanjutnya, lateralisasi. Lateralisasi adalah sistem pengontrolan oleh otak yang sifatnya menyimpang. Otak kanan mengontrol gerakan tubuh sebelah kiri dan sebaliknya otak kiri mengontrol gerakan tubuh sebelah kanan, tangan kanan dan tangan kiri. Pencocokan pola. Deteksi pola dan pencocokan pola tampaknya merupakan fungsi yang melekat pada otak. Hubel, Elliot, DKK 2000 menyimpulkan bagaimana otak mengorganisir informasi atau melalui pola-pola dan menyatakan bahwa pada akhir input, otak yang pertama terpikat oleh informasi dunia luar yang secara biologis menarik. Itulah tadi yang bisa saya dapatkan pada materi ini. Itulah tadi yang bisa saya dapat jelaskan pada materi ini. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstruktivisme di sini berarti suatu pendekatan terhadap belajar yang meyakinkan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri, secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri. Dan yang kedua, otak dan pikiran. Pasti bertanya-tanya, apa hubungan antara otak dan pikiran? Menurut Luria, Elliot dan kawan DKK 2000, kegiatan intelektual dimulai dengan menganalisis kondisi dari tugas dan kemudian mengidentifikasi
elemen-elemen pentingnya. Contoh, ia menelusuri proses berpikir melalui 4 tahap. Tahap pertama, pikiran dimulai hanya jika siswa mengetahui masalah dan mereka mempunyai alat memecahkannya. Motivasi mereka jadi tinggi. Dan tahap kedua, mereka secara berhati-hati berusaha menemukan kemungkinan pecahan masalah. Dan yang tahap ketiga, siswa memilih alternatif yang paling baik dan membuat rencana umum. Dan yang keempat, akhirnya siswa harus melakukan tindakan sesuai hubungan yang diusulkan. Selanjutnya, lateralisasi. Lateralisasi adalah sistem pengontrolan oleh otak yang sifatnya menyimpang. Otak kanan mengontrol gerakan tubuh sebelah kiri dan sebaliknya otak kiri mengontrol gerakan tubuh sebelah kanan, tangan kanan dan tangan kiri. Pencocokan pola. Deteksi pola dan pencocokan pola tampaknya merupakan fungsi yang melekat pada otak. Hubel, Elliot, DKK 2000 menyimpulkan bagaimana otak mengorganisir informasi atau melalui pola-pola dan menyatakan bahwa pada akhir input, otak yang pertama terpikat oleh informasi dunia luar yang secara biologis menarik. Itulah tadi yang bisa saya dapatkan pada materi ini. Itulah tadi yang bisa saya dapat jelaskan pada materi ini. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.